Purnawirawan TNI Polri menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto demi masa depan Indonesia. Para purnawirawan juga memastikan Presiden tidak sendirian dalam membangun bangsa dan negara. Gelaran halal bihalal Persatuan Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri menjadi momen silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh bangsa. Dalam sambutannya, Presiden menekankan semangat patriotik para purnawirawan yang terus berkontribusi untuk bangsa melalui beragam jalan, salah satunya politik. Karena Angkatan 45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita. Dan mereka mengajarkan kepada kita semangat tidak mengenal menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Dan karena itu saya terjun ke politik. Presiden pun menegaskan bahwa jasa para pendahulu menjadi bekal untuk membangun Indonesia ke depan. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Dalam kesempatan yang sama, PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak pun menyampaikan sikap dan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan program-programnya. Bahwa kami Purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program, kebijakan, dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup Purnawirawan! Purnawirawan TNI Polri pun berkomitmen menjaga soliditas demi tercapainya stabilitas nasional. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam halal bihalal Purnawirawan TNI Polri Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menekankan besarnya peran tokoh-tokoh TNI Polri untuk bangsa dan negara. Para purnawirawan berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Seperti apa bentuk dukungan para purnawirawan untuk menjaga stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Prabowo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada Pelaksana Tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Selamat petang Pak Komarudin Simanjuntak. Jenderal, kami ingin tahu, ini ada pernyataan menarik. Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak sendirian. Apa maknanya, Jenderal? Apakah Bapak melihat ada yang sengaja mengganggu stabilitas nasional, mengganggu Prabowo secara personal? Ya, terima kasih atas undangan ini. Kalau saya menyatakan kemarin Pak Prabowo, Bapak tidak sendirian. Ya, karena kami melaksanakan kegiatan halal bihalal, tentunya saya menyampaikan seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia ini, termasuk yang hadir pada acara halal bihalal, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Karena memang sudah kewajiban purnawirawan TNI, karena politiknya politik negara, maka wajib baginya untuk mendukung kebijakan presiden yang diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Jadi itu sebagian pernyataan dari purnawirawan, khususnya saya selaku Ketua Umum PPAD. Tetapi saya yakin ya dengan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo,
Seluruh rakyat juga saya yakin ya mendukung gagasan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Presiden kita sekarang ini, tentunya dibantu oleh pembantunya, para menteri dan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih. Tapi kenapa dukungannya baru muncul sekarang, Pak? Kesannya kok tiba-tiba mendukung? Apakah ini bertepatan dengan kemarin ada surat 8 poin dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bapak? Oh, tidak. Kami sejak berdirinya PPAD itu memang karena tidak bertanya, tetapi dalam ADRT kita politiknya adalah politik negara. Jadi politik negara ini ya berarti seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang dipilih oleh rakyat, wajib hukumnya untuk mendukung semua program ini. Jadi bukan karena perkembangan terakhir baru dinyatakan, kebetulan kita berhalal bihalal. Jadi wajar pada saat halal bihalal itu selain bermaaf-maafan, bersilaturahmi, reuni, di situ ya sekalian dinyatakan. Tapi sebenarnya PPAD atau sebelum purnawirawan tentara itu udah seperti itu. Jadi politiknya selalu mendukung pemerintahan yang sah yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Tapi dengan banyaknya suara dari PPAD, mungkin juga senior Bapak, kami mencatat Pak ada surat yang poin 8 ya Pak, khususnya poin 8 kan yang kontroversi, yang mengusulkan pemakzulan wakil presiden. 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Itu mau dirangkul Pak? Apa mereka dibiarkan saja memiliki suara yang berbeda Pak? Ya, perlu diketahui ya teman-teman semua, bahwa yang menyatakan itu juga saya tidak tahu secara pasti, tetapi ya saya lihat di situ Pak Tiasno, Pak Baruloji, senior saya Pak Narko, itu adalah senior saya orang-orang hebat pada masanya, mengabdikan dirinya luar biasa demi bangsa dan negara ini. Jadi saya menghormati pilihan mereka, menentukan, menyatakan itu. Tetapi saya tegaskan di situ, di dalam alam demokrasi, apalagi tentara, setelah itu purnawirawan, secara konstitusi, dia bebas untuk menyampaikan pendapatnya secara pribadi. Ya, secara pribadi. Jadi itu yang saya sampaikan, 1, 2, 3, sampai 8, saya menghormati perbedaan penyampaian itu, dan saya salut sama senior saya, di sela-sela umur yang sisa-sisa umur, masih terus berbuat. Memang itu doktrin kita tentara prajurit, ya tidak pernah berhenti berbuat sampai tembakan salvo terdengar di telinga kita tidak terdengar lagi. Itu kita terus berbuat mengabdi kepada negara yang kita cinta ini. Jenderal, berarti kalau sama senior harus hormat, tidak boleh ditentang ya jenderalnya? Mereka punya suara yang berbeda meskipun dianggap sebagian pihak bertentangan dengan konstitusi, sah-sah saja? Ya, memang kami dari khususnya ya prajurit dari Tamtama, Bintara, perwira pertama, menengah sampai dengan perwira tinggi, memang kepada senior itu ya kita harus hormat. Karena beliaulah bapak kita, beliaulah senior kita, beliaulah guru kita, beliaulah dosen kita, dan beliaulah yang memimpin kita di medan pertempuran di front depan. Jadi tak usah dipaksa, kami pasti hormat kepada para senior ini, sangat hormat kami. Tetapi tadi kita alam demokrasi, sudah purnawirawan, secara konstitusi para senior saya ini bisa menyampaikan pendapatnya secara pribadi, itu pilihan mereka. Tetapi kalau berbicara atas nama purnawirawan, khususnya purnawirawan Angkatan Darat, saya tidak menyinggung yang lainnya, itu ada mekanismenya. Di Angkatan Darat namanya Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Di situ ada Dewan Pertimbangan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, saya selaku PLT Ketua Umum tidak bisa bebas mengeluarkan pendapat. Pasti ada rapat, tanya senior, ada perkembangan, apa yang harus kita sampaikan, yang tujuannya adalah membantu pemerintah dan menenteramkan situasi yang terjadi. Demikian. Dukungan PPAD ini sifatnya sukarela atau ada timbal balik Bapak? Bagaimana? Dukungan PPAD kepada pemerintahan Prabowo ini sukarela atau ada timbal balik nanti? Oh tidak, memang sudah di dalam ADRT kita begitu. Jadi politik negara itu semua kebijakan pemerintah yang diatur dalam masa citanya itu wajib bagi kita membantu dan mendukung serta mensukseskan itu. Itu memang di dalam ADRT kita begitu, politiknya politik negara. Khususnya kami pengurus ini
uh, tidak berpolitik praktis. Jadi politik kami adalah politik negara. Kami ingin tahu Jenderal, dukungan konkretnya seperti apa agar, saya meminjam istilah Pak Prabowo ya, agar tidak kesannya omon-omon semata, Jenderal. Ya, jadi seperti secara praktis ya, sekarang ini kan kita lihat misalnya Pak Prabowo membangun sekolah, memberikan makan bergizi, kemudian memberantas korupsi. Dukungan kami memperhatikan dan membantu di lapangan, baik secara fisik maupun non-fisik. Ya, jadi itu dukungan kami secara organisasi. Kami menyampaikan jalan dengan etika dan cara-cara yang baik. Mekanismenya sudah ada. Oke. Apa upaya dan juga cara PPAD untuk menangkal jika seandainya, ini jika ya Pak, tidak kita harapkan, jika seandainya ada pihak yang mengusik pemerintahan yang mengganggu Prabowo Subianto, PPAD akan bergerak seperti apa Pak? PPAD itu gerakannya adalah ya kami menyampaikan kepada institusi yang sudah sah, karena yang sekarang ini menjabatkan adik-adik kami juga. Jadi kami menghormati adik-adik kami yang sedang menjabat, manakala ada perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan program pemerintah, kami juga rapat menyampaikan yang kami lihat dengan data, kami sampaikan. Karena seperti saya misalnya, Ketua Umum PPAD PLT, saya punya anggota lebih kurang purnawirawan itu 243.000. Tetapi kalau ada saat dari daerah disampaikan ke PPAD pusat, kami juga secara hierarki menyampaikan kepada Angkatan Darat, karena pembina kami adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Baik, kalau sifatnya narasi Pak, narasi yang kontroversi yang ternyata cukup mengganggu, mengusik pemerintahan, Majen TNI Komarudin, apa yang akan diperbuat Pak kepada mungkin individu atau kelompok? Kalau seandainya itu memang terjadi Pak ya? Iya, kan narasi tadi sudah saya katakan. Saya dengan kawan-kawan pengurus yang di organisasi PPAD yang sah, berbadan hukum, kalau ada narasi seperti itu kami menghormati pandangan itu, menghormati. Jadi karena sesuai konstitusi, alam demokrasi, bebas menyampaikan pendapat. Ya, tetapi manakala itu mengatasnamakan suara purnawirawan Angkatan Darat, ya tidak seperti itu. Baik. Karena kami memberikan narasi, harusnya narasi-narasi yang kondusif, menyampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak mencemooh orang lain misalnya. Jadi cara-cara keindonesiaan lah yang harus kita tempuh supaya negara ini tetap dalam harapan negara kita dengan harapan yang baik dan kondusif sekarang dan seterusnya begitu. Jenderal ingin menyampaikan sesuatu mungkin unek-unek buat Presiden Prabowo dan juga buat teman-teman para purnawirawan? Ya, saya hormat yang pertama kepada senior, kepada abang-abang kami, kawan-kawan yang sudah purna, ya, Pak Prabowo dengan asta-citanya, dengan perkembangan situasi ini, harus kita bantu untuk meringankan langkah supaya keputusan-keputusan beliau menyentuh harapan yang diinginkan oleh rakyat. Kita telah mendengar bahwa Presiden saat ini ya kerja keras. Bagaimana supaya rakyat sejahtera, kemudian mencapai kemakmuran bangsa. Jadi Pak Prabowo itu kita harus dukung penuh. Harapan saya seperti itu, dengan cara-cara kita, ya, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang seperti yang tertuang di dalam 45 butir Pancasila. Saya kira kalau itu kita laksanakan berpedoman dengan nilai-nilai luhur bangsa, saya kira Pak Prabowo akan berlari kencang untuk melaksanakan program yang tertuang dalam visi misi maupun asta-citanya. Saya kira demikian. PLT Ketua Umum PPAD, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang dan berbicara apa adanya.